Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nura Almahya dari kelas 10 TKJ 2. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang perintah dasar pada Debian dan juga cara menerapkan IP address, DHCP, dan juga statik pada Debian berbasis CLI. Nah, untuk Debian itu sendiri adalah sistem operasi berbasis kernel Linux yang bersifat open source dan juga digunakan secara gratis. Debian pertama kali dikembangkan oleh Ian Murdoch pada tahun 1993 sebagai sistem operasi yang terbuka dan juga bebas. Selain itu, nama Debian itu sendiri diambil dari dua gabungan nama, yaitu nama ia, Ian, dan juga nama pacarnya, Debra. Langsung saja ke perintah dasarnya. Yang pertama ada ls. ls digunakan untuk melihat isi dari file atau sebuah folder. Nah, contoh penggunaannya seperti ini. Dan ini adalah tampilan jika file dan folder ditampilkan. Ada file anime, ada musik, manhwa, dan juga komik. Yang kedua ada cd. cd digunakan untuk masuk ke suatu direktori atau folder tujuan. Sebelum kita masuk ke folder tujuan kita bisa melihat ada folder apa saja yang berada di Debian kita. Setelah itu, contoh penggunaannya seperti ini. Dan ini adalah tampilan jika kita sudah masuk ke dalam direktori tersebut. Yang ketiga ada mkdir. Mkdir digunakan untuk membuat suatu file baru di dalam direktori. Nah, contoh penggunaannya jika kita sudah masuk ke dalam direktori anime, maka seperti ini ya. Jika kalian ingin membuat dua folder sekaligus, kalian bisa menambahkan spasi setelah nama folder pertama dan menambahkan nama folder kedua. Untuk memeriksa isi dari folder tersebut, kalian bisa menggunakan perintah ini. Maka otomatis folder pertama dan juga folder kedua yang kalian buat ada di dalam direktori tersebut. Yang keempat ada rmdir. rmdir digunakan untuk menghapus suatu folder di dalam direktori. Contoh penggunaannya seperti ini. Dan jika kita memeriksa isi direktori tersebut, maka data 1 akan terhapus dan tersisa data 2. Selanjutnya, yang kelima adalah untuk membuat folder baru. Untuk membuat folder baru, kita menggunakan perintah touch. Dan cara penggunaannya seperti ini. Touch, spasi, nama folder baru. Untuk tampilannya akan jadi seperti ini karena kita sudah menambahkan folder baru. Selanjutnya, untuk menyalin sebuah file, kita menggunakan perintah cp. Untuk cara penggunaannya seperti ini. cp, sumber, spasi, dan tujuannya. Nah, untuk memeriksanya, kita gunakan perintah seperti ini. Maka, file film sudah tersalin di dalam folder anime. Selanjutnya, yang ketujuh adalah cara untuk menghapus file atau folder secara keseluruhan. Contoh penggunaannya jika kalian sudah masuk di dalam direktori anime seperti ini. rm, spasi, nama file atau folder yang ingin kalian hapus. Kemudian, periksa lagi isi direktori tersebut. Maka, file film akan terhapus dari direktori tersebut. Selanjutnya, ada mv. mv digunakan untuk memindahkan suatu file ke tujuan lain. Untuk contoh penggunaannya, pertama kita cek dulu folder kita. Di sini ada anime, musik, manhwa, komik, dan juga film. Setelah itu, masukkan perintah mv seperti ini. mv, folder yang akan dipindahkan, spasi, dan tujuannya. Setelah itu, kita periksa lagi menggunakan perintah ls. Maka folder film akan hilang karena telah dipindahkan ke dalam folder anime. Dan ini cara untuk melihat isi dalam folder anime. Nah, jika dilihat, perintah cp dan juga mv terlihat seperti perintah yang sama. Namun, ini perintah yang berbeda ya. Perintah cp digunakan untuk menyalin suatu file dari sumbernya dan dimasukkan ke direktori tujuannya. Sedangkan perintah mv hanya untuk memindahkan suatu file ke tujuannya. Berikutnya, kita masuk ke dalam penerapan IP address, yaitu penerapan IP address secara dinamik dan juga statik di dalam Debian. Untuk penerapan IP address, kita perlu masuk ke dalam super user. Nah, untuk masuk ke dalam super user, kita menggunakan perintah ini. Kemudian, masukkan password untuk masuk ke super user kalian. Yang pertama, kita akan menerapkan IP static. Masukkan perintah pertama untuk masuk ke dalam nano dan mengedit IP address. Ini adalah contoh tampilan yang sudah diedit. Ubah saja tampilan sebelumnya menjadi seperti ini. Nah, IP address-nya bisa kalian ubah dengan IP yang sudah kalian buat. Selanjutnya, tekan Ctrl+X
dan juga Y untuk keluar. Lalu masukkan perintah kedua untuk melakukan restart. Masukkan perintah ketiga untuk memeriksa IP address yang kalian terapkan berhasil atau tidak. Jika berhasil, tampilannya akan seperti ini. IP address-nya akan otomatis terganti dengan IP address yang kalian buat tadi. Setelah itu, untuk mengembalikannya ke IP DHCP lagi, gunakan cara yang sama. Masukkan perintah pertama, lalu ubah lagi tampilan sebelumnya menjadi tampilan seperti ini. Setelah itu, lakukan restart dan cek IP lagi. Jika berhasil, tampilannya akan seperti ini. IP address secara otomatis sudah diberikan oleh penyedia layanan internet. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan kata dari kalimat yang saya gunakan untuk menjelaskan materi-materi ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.